Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babong Film, channelnya orang yang suka film. Di hari yang berbahagia ini, mari kita simak kelanjutan dari episode sebelumnya. Makin kesini makin seru banget untuk ditonton. Terima kasih atas supportnya, karena waktu luang kalian adalah sumber kopi dan sarapan bagi saya. Apalagi kalau misalkan kalian mau tekan tombol subscribe, like, dan share-nya, itu akan membuat saya sangat amat senang. Yuk simak sampai selesai. Kita mulai dengan bumper dikit. Lalu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Swan sedang bobo cantik. Ia dibangunkan ayahnya karena sang ayah akan mengajaknya untuk mencari ikan di sungai. Sesampainya di sungai, sang ayah sangat kesulitan memperbaiki jaring yang ruwet. Melihat hal tersebut, Swan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk membantu sang ayah. Sang ayah yang menyadarinya memperingatkan Swan agar tidak melakukan hal itu lagi, karena itu akan membahayakan mereka jika kejadian ini dilihat oleh orang lain. Walau saat ini mereka sedang berada jauh dari desa, tapi yang namanya ayah sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Ketika mereka selesai menangkap ikan, mereka terkejut melihat rumahnya yang sudah hangus terbakar. Karena musibah itu, sang ayah menyuruh anaknya ke Menara Putih agar bisa meningkatkan kekuatannya. Sebelum Swan pergi, sang ayah menasihatinya agar jika mereka mempermalukannya, maka tunjukkan siapa dirimu, yaitu Swan, putri sungai, setajam tombak dan sekuat air pasang. Lalu di Menara Putih, Morin dan yang lain sudah berkumpul di Aula Suci Menara Putih, karena sebelumnya mereka disuruh untuk berkumpul di sana. Tak lama dari itu, pemimpin Menara Putih datang. Ternyata pemimpin Menara Putih atau Amirlin adalah Swan yang sudah besar. Dan di sini motivasi sang ayah benar-benar membuat Swan bisa sampai ke titik ini. Setelah itu, petinggi Menara Putih meminta Logan agar dibawa masuk. Swan yang melihat Logan dirantai meminta agar mereka melepas rantai tersebut, karena Logan sekarang sudah tidak berbahaya lagi seperti dulu. Setelah rantai dilepas, Logan dengan berani menakut-nakuti para Aes Sedai agar ia bisa mendapatkan hukuman matoy. Karena sekarang kekuatan yang ia miliki sudah tidak ada. Namun, Swan yang cerdas memutuskan untuk tidak memberinya hukuman matoy, karena ia berniat menjadikan Logan sebagai contoh kepada orang-orang di luar sana yang mengaku dirinya sebagai titisan dragon. Setelah itu, Logan langsung dibawa keluar. Kill me. Please. Swan meminta Liandrin, Mbak Inces, dan Morin untuk maju ke depan. Oh, iya nih teman-teman. Di sini para Aes Sedai memanggil pemimpinnya dengan sebutan ibu. Kurang lebih ikatan mereka seperti ibu dan anak. Liandrin sangat menyayangkan keputusan ibunya yang tidak memberikan hukuman matoy kepada Logan, karena sebelumnya Logan telah membunuh Ikrene. Swan yang melihat Liandrin membentaknya, ia pun memberikan hukuman kepada Liandrin. Karena kesal mendapatkan hukuman, Liandrin memberitahu Swan jika Morin yang selama bertahun-tahun tugas di luar untuk mencari informasi, namun ia malah bepergian dengan orang yang mampu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar.
Bahkan orang tersebut menyembuhkan mereka semua ketika dalam keadaan sekarat di saat melawan Logan. Nampak Liandrin memang tidak menyukai Maureen. Yang tadinya dalam keadaan baik-baik saja, kini berubah menjadi kacau. Di sini Swan menanyakan tujuan perjalanan Maureen ketika di luar. Akan tetapi Maureen tidak mau menjawab, sehingga membuat Swan marah. Sampai-sampai Maureen juga akan diberikan hukuman. Tempt for those you consider beneath you. But I am the Amelin seed. This is from Tyr to the two rivers and every town between. I will think on your bed. Lalu karena otaknya yang sedang ruwet, Maureen memutuskan untuk ngopi sejenak agar pikirannya bisa jernih. Tak lama dari itu, Lan menghampiri untuk memberikan informasi bahwa Ran dan Matt sudah berada di kota ini. Namun keadaan Matt sedang tidak baik-baik saja. Sesampainya di penginapan, Maureen menanyakan keadaan Matt pada Ran. Di sini sedikit terjadi salah paham karena Ran berpikir Maureen akan membunuh Matt. Padahal Maureen hanya ingin mengobatinya saja. Akan tetapi tiba-tiba Matt menyerang Maureen. Disinilah Maureen tahu penyebab Matt bisa menjadi seperti ini. Itu diakibatkan Matt mengambil belati ketika mereka berada di kota bayangan. What's happening? Setelah itu, Ran menghampiri Maureen untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengobati Matt. Maureen meminta Ran agar selalu berhati-hati dan terus awasi Matt agar ia tidak memegang belati itu lagi, supaya Matt tidak kembali terkoneksi dengan belati tersebut. Tak lama dari itu, Naivi datang bersama Demes. Maureen yang melihat Naivi bersama Demes, ia sangat terkejut. Entah Demes itu siapa karena Maureen sangat menghormatinya. Di sini, Maureen marah kepada Naivi karena ia tidak memberitahunya jika Ran dan Matt sudah berada di kota ini. Bahkan karena keegoisannya, Matt hampir saja meninggoy karena bayangan hitam yang akan menguasai tubuhnya. Maureen juga menasehatinya karena Naivi adalah seorang bestari, seharusnya Naivi belajar untuk bijaksana. Lalu Maureen pun pergi. Kemudian ketika Maureen mendapatkan info dari Ajah Kuning, jika Egwene dan Perrin sudah berada di kota ini, ia pun bergegas menemuinya di antara salah satu saudarinya dari Ajah Kuning. Ketika bertemu, Egwene menanyakan keberadaan Ran dan Matt. Maureen memberitahunya jika mereka sudah berada di sini dan mereka juga dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Egwene memberikan cincin para Aes Sedai yang ia ambil ketika ia tertangkap pasukan jubah putih. Di sini Egwene mencemaskan keadaan Perrin. Ia memberitahu Maureen ketika Perrin disiksa oleh Valda, matanya berubah menjadi seperti mata serigala. Dan ia bersama Perrin berhasil kabur karena segerombolan serigala membantu pelarian mereka. Maureen yang mengetahui itu meminta agar Egwene merahasiakan ini. Karena jika saudari-saudarinya tahu nyawa mereka dalam bahaya. Lalu ia menyuruh Egwene untuk beristirahat. Di malam harinya Maureen dihampiri Lan yang sedang mencemaskan keadaannya. Dikarenakan Menara Putih sudah tidak seaman dulu. Selain itu banyak orang yang mengawasi mereka sekarang. Maureen memintanya agar tidak mencemaskannya. Malah Maureen meminta Lan agar melindungi Ran dan yang lain. Setelah Lan pergi, Maureen menghampiri kotak misterius lalu ia mengeluarkan kekuatannya. Ternyata di balik ini semua terdapat sebuah pintu rahasia yang terhubung ke tempat lain. Setelah memasukinya, ternyata Swan juga ada di sana. Entah apa hubungan mereka, yang jelas di sini mereka terlihat sangat akrab. Bahkan, aduh, kok jadi kayak gini banget sih, kayak nggak ada laki-laki aja di dunia ini. Padahal Maureen kan punya Mamang Lan yang siap melakukan apapun untuknya. Hahaha.
Setelah selesai, di sini Morin memberitahu Swan bahwa ia sudah menemukan dragon. Swan yang mendengar itu sangat terkejut. Morin memberitahunya jika ia menemukan 5 kandidat yang akan menjadi titisan dragon. Yang membuatnya heran adalah ia menemukannya di desa yang sama. Morin yang tahu Swan merahasiakan sesuatu bertanya kepadanya. Di sini Swan menceritakan bahwa dirinya beberapa bulan yang lalu sampai sekarang sering memimpikan sang kegelapan di mata dunia yang dulunya lemah, kini makin hari semakin kuat. Keesokan harinya, Morin dan Lan akan menemui The Mask. Setelah bertemu di sini, Morin meminta bantuan kepadanya. Bantuan apakah itu? Nanti kalian juga tahu. Lalu Morin mengajak Egwene ke Aula Suci Menara Putih. Egwene yang melihat Aula Suci sangat terpukau. Di sini Morin memberitahunya jika Amirlin ingin bertemu dengannya. Tapi sebelum itu, Morin mempertemukan Egwene dengan seseorang terlebih dahulu. Egwene yang melihat Naivi langsung menghampirinya dan memeluknya. Ia sangat senang karena Naivi masih hidup. Lalu mereka berdua diajak Morin untuk menemui Amirlin. Di sini saya sangat kesal sekali karena melihat keangkuhan Naivi. Aduh, benar-benar ini makin lama makin. Naivi menanyakan apa tujuannya ingin bertemu dengannya. Di sini Swan menjelaskan bahwa ia sudah tahu jika di antara kalian adalah sang dragon. Oleh karena itu, ia meminta kepada mereka untuk bersiap melakukan pertempuran terakhir dengan sang kegelapan. Awalnya Naivi menolak. Namun Swan memberitahu mereka walau mereka menolak, namun tetap saja mereka tak bisa mengelak karena ini sudah ditakdirkan. Sebelum Morin dijatuhi hukuman oleh Swan, ia menikmati pemandangan kota Tar-Valon dari Menara Putih terlebih dahulu. Tak lama, Lan mendatanginya untuk menemani. Akan tetapi Morin memintanya untuk bersama Ran dan yang lain saja. Kemudian kita diperlihatkan Morin yang sudah berada di Aula Suci. Sebelum hukuman dijatuhkan, Morin diminta untuk mencium cincin Swan terlebih dahulu. Lalu Morin di sini dijatuhi hukuman pengasingan dan tak boleh kembali sebelum Swan memintanya untuk kembali. Namun sebelum pergi dari Menara Putih, Morin disumpah terlebih dahulu. Setelah selesai, Morin diminta untuk menghadap ke saudari-saudarinya. Tapi entah kenapa saudari-saudarinya malah memalingkan tubuh mereka. Mungkin ini adalah cara mereka melakukan penghormatan terakhir sebelum Morin pergi. Bahkan di luar, Liandrin dan Mbak Inces juga sama. Setelah itu, Morin pergi dari Menara Putih. Ternyata ia mendatangi sebuah tempat yang terlihat seperti monumen. Akan tetapi itu adalah sebuah portal jalan pintas yang terhubung ke suatu tempat. Namun tak lama dari itu Morin dihampiri The Mask. Ternyata di sini The Mask tidak sendirian. Ia juga membawa Egwene dan Naivi. Jika kalian ingat, Morin pernah meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, Lan juga datang bersama Ran dan Mat. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Saking senangnya, Mimin mau nyeruput kopi dulu. Entah kenapa Morin melepaskan kudanya agar pulang kembali dan diikuti kuda lainnya. Mereka semua heran dan menanyakan maksud dari Morin. The Mask menjelaskan bahwa jika kuda itu dibawa oleh mereka, maka bisa dipastikan kuda itu akan matoy. Morin memberitahu mereka jika tujuan kita adalah ke mata dunia untuk mengalahkan sang kegelapan. Karena jika tidak mengalahkannya, dunia ini akan hancur.
1 juta pasukan Trolloc akan membunuh dan memakan semua orang termasuk orang yang kalian sayangi. Bahkan penyerangan di 2 sungai juga tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti. Lalu Morin pun membuka portalnya. Setelah terbuka, Morin masuk terlebih dahulu, diikuti Egwene dan Ran. Lalu yang lainnya menyusul dari belakang. Sayangnya, Mat memutuskan untuk tidak ikut mereka, dan portal pun tertutup.